Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan-pelanggan kedai mama yang berada di rumah? Alhamdulillah pada malam ini di tanggal 25 November 2020 Hari Guru. Alhamdulillah hari ini kami akan membuat live bersama dengan Ibu Sri Sariwarni. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMA 26. Kita akan cari tahu seperti apakah keseharian seorang guru ini. Insya Allah kita akan mendapatkan informasi bagaimana suka dukanya seorang guru di saat pandemi seperti ini. Kita sekarang menunggu hubungan dengan Ibu Sri. Rupanya Bu Sri belum bergabung, mungkin sebentar lagi. Semoga seluruh pelanggan-pelanggan kedai mama sehat walafiat, kita bisa memberikan kebaikan kepada semuanya. Terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memberikan donasinya untuk kegiatan sosial kedai mama. Insya Allah Allah yang akan mengganti setiap sedekah yang disampaikannya. Dan kami sangat terima kasih berkat dengan dukungan para seluruh donatur, kami bisa berbagi dengan anak-anak binaan kami. Alhamdulillah. Rupanya kita belum terhubung dengan Ibu Sri. Ada apa rupanya? Bu Sri belum terhubung. Insya Allah sebentar lagi. Ya. Mana? Ya Insya Allah sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita. Masya Allah. Hari yang spesial di hari guru. Tanpa guru kita tidak akan pernah bisa berbicara, kita tidak pernah bisa menolak yang salah. Itulah guru. Guru itu wajib ditiru dan digugu dimanapun kita berada. Terima kasih kepada guru-guru seluruh Indonesia yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Alhamdulillah. Rupanya Ibu Sri belum bisa bergabung dengan kita. Kita akan cari tahu kenapa Bu Sri belum bisa bergabung. Bisa jadi ini kebaikan buat kita. Teman-teman sekalian, di hari spesial ini apa yang sudah dilakukan terhadap guru tercinta kita? Insya Allah pasti semua punya punya spesial untuk guru-guru tercinta. Ya. Apapun cerita Anda tentang guru, silahkan di-share di sini. Silahkan di-share di sini. Guru kita adalah cahaya kita. Tanpa guru kita tidak akan pernah bisa berbicara dengan baik. Tidak pernah mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah guru. Saya teringat waktu sekolah di madrasah, saya dihajar oleh guru karena saya melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang siswa. Waktu itu saya dilaporkan oleh ibu saya karena saya sudah melakukan hal yang tidak patut dilakukan. Terima kasih guru. Dengan begitu saya tahu bahwa apa yang harus diomongkan dan apa yang tidak perlu diomongkan. Seperti itu. Rupanya kita belum terhubung dengan dengan Ibu Sri. Insya Allah sebentar lagi terhubung. Hari ini luar biasa senang karena hujan seharian ya membuat kita akan semangat lagi. Hujan pun adalah berkah buat kita.
Nah, rupanya kita belum terhubung dengan Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sri? Ibu Sri Sariwarni, Kepala Sekolah SMA 26 Jakarta. Nah, Bu Sri belum terhubung. Bu Sri belum terhubung. Insya Allah sebentar lagi terhubung. Teman-teman, kalau ada cerita tentang guru, silahkan ditulis di komen ini, biar kita akan tahu sejauh mana sih kerinduan seorang murid terhadap gurunya. Insya Allah guru kita akan senang kalau kita hanya menyapa, tersenyum pun pasti senang. Ada cerita-cerita menarik ketika sekolah, silahkan, atau ketika kuliah, silahkan Anda cerita di sini. SMA 26 letaknya nggak jauh dari kedai mama. Jadi kita punya histori dengan setahun yang lalu kami bikin acara di SMA 26 sebelum waktu pertama kali kedai mama pindah ke Tebet Barat. Nah, karena pandemi, sekolah tidak ada, anak-anak tidak ada, akhirnya kami pun sepi dengan pelanggan-pelanggan anak sekolah maupun guru-guru SMA 26. Tapi alhamdulillah hubungan silaturahminya tidak pernah terputus seperti itu. Nah, Bu Sri-nya belum, apa kabar Bu Sri? Bu Sri-nya belum terhubung. Coba kita hubungkan. Kadang-kadang hal-hal seperti itu menarik, gitu kan? Kita Nah, sebentar lagi Bu Sri menghubungi kita, sudah melambaikan tangannya. Silahkan Bu Sri Sariwarni, silahkan. Nah, Bu Sri, Bu Sri, Bu Sri, mana Ibu Sri? Nah. Bang Raka, halo Bang Raka. Assalamualaikum. Nah, apa mau ngasih beras santri Bang Raka? Tahun lalu Bang Raka ngasih beras santri waktu wawancara dengan Ibu Nah, kok belum terhubung nih Ibu Sri? Sebentar lagi Bu Sri. Halo. Halo. Assalamualaikum. Belum kedengeran ya? Bu Sri belum terhubung. Sudah banyak yang Perasaan itu bagus ininya. yang bergabung, Bu Sri-nya belum bergabung. Nah, kemana aja nunggu Bu Sri? Kok belum gabung-gabung Bu Sri? Di approve Bu Sri. Nah,
harusnya nge-proof. Muter nih yang sono malahan nih. Jara, nih yang sono malahan yang. Iya, sinyal dia berarti ya. Iya, sinyal dia berarti nih. Pakai ini aja bisa kan ya, pakai wifi bagus kan. Kenapa Bu Sri nggak bisa-bisa ya? Kenapa Ibu Sri nggak bisa-bisa? Silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Nah, itulah kita nikmati aja seperti ini. Padahal seru kalau Ibu Sri sudah bicara. Waduh, sudah kami siapkan pertanyaan-pertanyaan yang supaya kita lebih seru. Rupanya sulit berhubung dengan Bu Sri. Iya, Bu Sri nyambung, tapi dia tidak bisa nyambung-nyambung. Nah, tadi coba Bu Sri ulangi lagi, Bu. Ulangi lagi, Bu. Ulangi lagi, Bu. Diulang lagi. Silakan, Bu. Ibu keluar dulu, masuk lagi deh. Ibu keluar dulu, masuk lagi. Ternyata fansnya Bu Sri banyak juga. Coba ulang lagi, Ibu keluar dulu baru masuk deh. Ibu keluar dulu baru masuk lagi. Udah bisa? Nah, Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Ini terang amat di mana, Bu? Ini di rumah. Kebetulan kalau di rumah saya bikin juga studio mini buat kalau lagi pagi kan harus menyapa dulu anak-anak, Bapak dan Ibu guru. Nah, nanti setelah selesai. Iya, ini tuh logo 26 yang kemarin kita buat, Pak. Bu, selamat Hari Guru ya, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih atas ucapannya, doanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengabdi untuk negeri. Jadi, ini cerita ini adalah cerita dari setahun yang lalu. Ya. Tahun yang lalu kan saya ke tempat Ibu ya, tanggal 25 November ya. Iya, iya. Kata Bu Is, Pak Hafid, yang lebih itu Bu, kepala sekolah saya. Ternyata Allah mentakdirkan kita harus diskusinya hari ini. Siapa? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi Bu Sri ini salah satu donatur kedai Mama, ya. Dia selalu aware dengan kegiatan kami. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Berbagi itu membahagiakan. Ya, Masya Allah. Sekarang Bu Sri silahkan perkenalkan Ibu. Baik Bapak, sebelumnya saya tanya dulu Pak, gimana kabar Ananda? Udah mulai banyak kemajuan ya? Mohon izin. Terima kasih Bu. Juga izinkan saya menyapa kawan-kawan yang lain yang ya, berada di line kedai Mama sekarang. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berharap semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita, sehingga kita semua dijauhkan dari pandemi ini. Ya, mudah-mudahan, insya Allah pandemi ini cepat berlalu ya, Bapak. Amin. Baik, Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Sariwarni, kebetulan terhitung sejak 2018. Mulai bulan Oktober saya bergabung di SMA 26 Jakarta sebagai kepala sekolah dan alhamdulillah. alhamdulillah ya menyenangkan Pak di 26 dengan segala macam lika-likunya, kemudian orang tua juga yang aware, anak-anak juga yang manis-manis, dan lingkungan yang bersahabat, alhamdulillah. Itu gimana? Baik, Alhamdulillah. Bu, jadi saya waktu wawancara tahun yang lalu saya rekam juga ya, Bu. Ibu selalu ya, menyarankan kepada siswa SMA 26 untuk memberikan teh manis kepada orang tuanya. Gimana tuh siap. ceritanya? Sebetulnya ceritanya sih sederhana, Pak. Waktu kebetulan bagi saya itu bahwa eh, seorang anak, saya ingat satu pepatah, Pak. Satu pepatah pengusaha Hong Kong mengatakan, perlakukanlah orang tuamu seperti raja, niscaya rezekimu akan menjadi rezeki raja. Alhamdulillah. Dan Jadi seperti itu memang sudah saya rasakan, Pak. Saya rasakan itu. dan memang kita harus bersyukur ya, Pak ya. Ketika saya bekerja, kemudian saya dari dulu memang selalu itu adalah guru pertama dan utama bagi kita. Terutama ibu. Guru pertama dan utama. Jadi dulu ibu saya itu kalau setiap selesai memasak itu selalu ditaruh dulu itu hidangan untuk bapak saya. Jadi Gitu taruh ya. dulu itu Pak, tersendiri untuk bapak saya. Kemudian kalau bapak saya mulai bangun tidur, ibu saya nggak pernah bikin minum sendiri. Setelah saya besar sekitar SD kelas 4, kamu bikinin air untuk bapak. Jadi saya yang selalu membuatkan itu, Pak. Dan Gila. sekarang, iya, saya rasakan itu ternyata memang kalau kita dihidangkan oleh anak kita, itu apa ya? Itu hal yang mahal, yang tidak terbeli dengan apapun. Harganya bisa miliaran. Tanda bahwa anak kita memang betul-betul mencintai kita. Bukan berarti kemudian kan ada orang tua yang anak saya kan bukannya babu. Tidak seperti itu. Justru kita melatih anak kita untuk belajar bagaimana mengabdi kepada orang tua. Disitulah ada doa orang tua kepada anak, sehingga supaya anaknya itu nanti bisa sukses karena menyenangkan hati orang tua. Masya Allah. Gitu. Kata guru saya, Iya, yang terbaik itu di dalam keluarga ya, Bu ya. iya, pendidikan pertama dan utama. Gitu. Luar. Jadi memang kata Rasulullah juga begitu kan, Pak? Bahwa pendidik yang pertama dan utama itu adalah dari rumah, dan orang yang pertama dan utama mendidik seorang anak adalah ibu. Insya Allah. Jadi saya Banyak teringat dapat sama ibu pelajaran saya. saya. Jadi saya teringat dengan ibu saya. Bu, maaf. Saya teringat ibu saya itu hanya berbicara aja gitu. Memberikan contoh, jarang ngomong. Tapi membuat saya selalu mengingat dia. Jadi rindu. Iya. Masya Allah. Doakan ibu Apa kita. kecil? Cita-cita ibu saat kecil apa? Saya Cita-cita. dulu kecil, kebetulan saya dulu pengennya jadi akuntan, Pak. Akuntan ya. Tapi bagaimana ketika bermain dengan kawan-kawan, selalu saya yang menjadi ibu guru. Saya selalu menjadi ibu guru, dan di dalam kelompok selalu saya menjadi ketua. Gitu ya. Iya, dan akhirnya saya begitu mencintai profesi guru, karena ternyata guru itu lahan pekerjaan yang tidak hanya dia bermanfaat di dunia, ternyata sampai ke akhirat. Jadi itulah mengapa saya mencintai profesi ini. Kalau libur pasti yang saya mimpikan anak-anak, Pak. Masya Allah. Tawa anak-anak,
Iya. Jadi kemarin ketika beberapa kali saya kalau ke sekolah itu naik ke atas, saya memandang dari atas, sepi, sedih rasanya. Biasa kedengeran suara tawa anak-anak, canda anak-anak gitu ya. Tiba-tiba ya Allah, kita nggak nyangka kalau sampai berbulan-bulan sudah masuk bulan ke-9 ini Pak. Dan hampir masuk bulan ke-10. Ya, betul. Kita belajar dari jarak jauh. Itu Pak. Jadi ada rasa kangen dan anak-anak juga ketika kemarin kita coba mengambil gambar untuk perayaan Hari Guru anak-anak OSIS. Ibu, kapan kita Januari katanya sekolah ya Bu? Kita cepet-cepet ya Bu. Iya sayang, insya Allah kita Januari bisa sekolah. Berdoa saja, mudah-mudahan masyarakat semua patuh, corona cepat pergi, sehingga kita bisa kumpul lagi. Bisa berriang-ria lagi bersama-sama. Sedih Pak kemarin Pak, bener. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Sampai Ibu sampai Ibu naik ke lantai 2 ya, lantai 2 atau 3? Lantai Hampir 3 tiap Pak. hari. Naik lantai 3 saya Hampir tiap keliling. hari. Bu, hampir tiap hari Bu ke kantor ya? Hampir setiap hari kami di sekolah. Buat obat kangen juga Pak. Obat kangen dengan anak-anak gitu. Jadi sebelum Ibu jadi kepala sekolah, Ibu ngajar apa? Saya kebetulan bidang studi yang saya ampuh itu ekonomi. Ya. Bidang studi ekonomi yang saya ampuh Pak. Gitu. Jadi sekarang, Menyenangkan dengan belajar jadi sekarang ekonomi. ekonomi digalakan ya buat anak-anak ya, buat anak-anak sekolah ya. Jadi Iya, apa ngajar itu pertama di SMA mana Bu? saya pertama itu kalau sebagai saya dulu tuh perjalanannya panjang ya Pak ya. Dari tahun saya mulai tahun 91 Pak. 91 saya mengajar di sekolah swasta yang boleh dibilang begitu banyak permasalahan tapi justru di situ banyak tantangannya. Masya Jadi Allah. saya mengajar di sekolah swasta yang memang mungkin karena memang passion saya juga karena memang ya itulah kalau bekerja kita harus dengan hati. Ketika bekerja dengan hati semuanya akan menyenangkan dan akan membahagiakan. Jadi saya ketemu dengan anak dengan berbagai macam persoalan dari rumah lah, dari lingkungan gitu ya. Nah, di situ saya belajar dengan mereka, Pak. Belajar dengan mereka dan belajar dari mereka. Kalau boleh dibilang itu dulu sekolah bengkel lah istilahnya, bukan masalah bengkel apa tapi bengkel akhlak anak-anak. Gitu Dan ya. saya tidak pernah setuju ketika ada orang mengatakan itu kenakalan remaja dikarenakan mereka salah arah. Tidak. Itu bukan kesalahan remaja, tapi rata-rata dari permasalahan anak-anak yang saya hadapi itu karena kenakalan orang tua. Oh, kenakalan Iya. orang tua ya Bu. Betul. Betul, Pak. Imbasnya itu ke anak, sehingga anak kehilangan pegangan, dia harus kemana, mamanya ke sana, papanya ke sini, dia sendiri, dia kehilangan pegangan, dan ada di luar sana yang menangkap dia, memegang dia, dan yang memegang itu adalah orang yang salah. Itu yang seringkali saya temukan pada saat itu dulu. Nah, oleh karena itu memang betul dalam kata Rasulullah, pendidikan pertama dan utama itu memang dari rumah. Jadi orang tua dulu, kita beri cinta dulu dengan anak-anak, sehingga anak-anak bisa menemukan diri mereka, bisa menemukan jati diri mereka. Walaupun mungkin cara mewujudkan cintanya, mengekspresikan cinta itu berbeda-beda. Orang Gitu ya. tua, ada yang mungkin, oh ya anakku ini harus dirangkul, ada yang anakku ini harus agak tarik ulur, oh ada yang ini anakku memang harus agak keras ya. Tapi semuanya memang harus dengan cinta dan sebagai orang tua kita harus ya letakkan dulu ego kita di belakang. Itu demi anak. Itu yang saya hadapi Pak. Dan pada Gitu ya. masa itu alhamdulillah eh, anak-anak itu mereka pada akhirnya mereka bisa menemukan jati diri mereka. Walaupun itu agak berat Pak. Saya sampai sempat punya beberapa anak asuh Pak. Yang Ya. semuanya korban dari keluarga, ada juga korban dari lingkungan gitu. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah mapan dari tahun 91 itu alhamdulillah Pak. Itu.
saya. Kemudian masuk ke sekolah negeri. Kalau sekolah negeri tantangan nggak terlalu banyak, Pak. Beda dengan sekolah swasta. Tantangannya banyak. Tapi kalau sekolah negeri tantangan tidak terlalu banyak. Dan alhamdulillah ya semuanya bisa kita lewati selama, nah ini dia, selama kita memang menjalaninya dengan hati. Masya Allah. Itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, selesaikan dengan baik ya Bu ya. Iya, komunikasi, kemudian kita bangun itu dan pasti di situ nanti ada titik temu, ada kompromi. Itu. Akhirnya akan ada penyelesaian yang baik ya Bu ya. Iya. Saya dulu sampai kalau lagi nyelesain masalah anak itu Pak, sampai orang tua tuh kadang nelpon sampai jam 1 malam. Jam 1 malam masih harus terus dilayani. Dulu kan masih pakai telepon kabel tuh Pak. Dari rumah Jadi, itu ya. iya. Jadi Segitunya, itulah. Bu. Segitu Bagaimana ya, Pak? ngelayani orang tua murid dan siswa sampai malam pun dilayani. Ya, intinya memang kita harus mau melayani mereka, Pak. Karena seringkali orang tua itu, ya jujur saya kalau ketemu anak yang bermasalah, mereka bukan karena kesalahan anak, tapi kesalahan orang tua. Ada satu kasus begini, Pak. Contoh, anak ini dulu saya ketemu namanya Gunawan. Bapaknya itu begitu, apa ya, merasa bahwa sayalah yang paling ini, saya yang paling hebat Bu daripada istri saya gitu. Terus saya bilang, loh kok begitu Pak, jangan seperti itu. Nah, kemudian anak yang jadi korban Pak. Akhirnya ya saya nggak mau tahu lah urusan orang tua seperti apa, yang saya rangkul ya anaknya. Dan alhamdulillah si anak akhirnya sampai anak itu betul-betul dia merasa benar-benar merasa jadi kayak saya seperti saya ibunya sendiri Pak gitu. Padahal pada saat itu iya. Jadi begitu mengharukan anak itu dan alhamdulillah dia bisa menemukan jati dirinya. Seringkali saya kalau masalah dengan anak itu selalu saya katakan mau bagaimanapun itu adalah orang tuamu. Jadi kalau dengan cara kamu protes dengan orang tua dengan cara merugikan dirimu sendiri, orang tuamu tidak akan pernah menyalahkan diri mereka. Pasti kamu yang disalahin. Itu yang saya sampaikan. Dan akhirnya kita dari itu, oh ya percuma juga ya Bu, kalau saya begini, kalau orang tua saya nggak peduli. Ya makanya mendingan kamu mikirin masa depanmu. Kamu nata masa depanmu. Jadi lawanlah protesmu dengan sukses. Itu. Masya Allah. Jadi saya ingat kalau di telepon klien jam 1:30 itu catering saya bisa dibatalkan itu. Jadi kalau klien saya telepon jam 1:30, klien saya bilang, Pak Hafid, ordernya dibatalin ya. Masya Allah gitu kan. Tapi Ibu melayani orang tua murid jam 1 luar biasa Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Ibu, Amin. apakah Ibu ikut organisasi kemasyarakatan? Ya Pak, mohon izin. Apakah Ibu ikut organisasi kemasyarakatan? Oh iya Pak, saya betul sampai sekarang saya masih ikut. Jadi dulu saya ketika masih sekolah saya ikut di FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri ABRI. Kemudian setelah saya kuliah saya ikut yang namanya Alisa Hadijah. Itu berada di bawah It's Me Pak dulu. Bentukan B.J. Habibie pada saat itu, tapi kita tetap bergerak di bidang ekonomi kemasyarakatan. Jadi bagaimana kita merangkul masyarakat kelas bawah, kemudian mereka kita berikan modal usaha, dan alhamdulillah jadi semacam pinjaman lunak Pak kepada mereka, tidak berbunga, tapi tidak hanya kita berikan pinjaman, tapi kita berikan juga pelatihan. Jadi banyak waktu itu yang kami rangkul adalah pedagang-pedagang di warteg-warteg gitu, terus pedagang asongan keliling dulu itu Pak. Itu. Jadi yang kami rangkul kemudian kami berikan pelatihan.
Waktu itu saya ingat kalau warteg kita coba, Bu, bagaimana supaya bersih, cara menghidangkan makanannya, kemudian penampilan pedagangnya gitu. Kalau dulu kan tahun itu masih tahun 90, 3 tahun saya aktif di ITSMI, di bawah ITSMI di Alisa Hadijah. Dan pada saat itu juga kita memang itulah yang inovasi itu muncul karena kesulitan. Jadi pada saat itu ada kawan yang memang dia pengusaha, sering ke Malaysia, sering ke Brunei. Pada saat itu dia bilang, Sri, aku nih kalau bawa baju banyak-banyak banget, kayaknya ribet banget. Terus kalau sholat harus bawa sejadah, harus bawa ini. Kita berpikir bagaimana caranya mukena itu supaya ringkes. Nah, saat itulah kita temukan, kita ciptakan yang namanya mukena yang dulu mukena bahan parasut. Awalnya itu, Pak. Dari kami itu, lalu kemudian berkembang sampai sekarang itu dengan mukena ada berkemasan ya gitu ya, yang mudah dibawa. Sampai terakhir kami membuat alat pemulasaran jenazah, pemulasaran jenazah lengkap. Itu. Masya Allah. Jadi kita memang bergerak di bidang ekonomi, Pak. Selalu itu di ekonomi umat dulu. Jurnalisme ya. Ibu, saat pandemi ini apa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas siswa? Kalau di saat pandemi ini untuk produktivitas siswa, kita berikan tantangan-tantangan, Pak. Ya. Kita berikan tantangan-tantangan, kemudian saya berprinsipnya begini, Pak, beri TRP. Beri T itu berikan tantangan. Anak 26 tuh hebat-hebat loh, Pak. Dikasih sedikit aja tantangan, wow, dia udah langsung berkembang. Kemudian beri R, beri ruang. Nah, kemudian barulah P yang terakhir ketika mereka sudah mengeksplor kemampuan dia, gitu ya. Kita berikan P. Beri P itu beri penghargaan. Penghargaan nggak harus selalu berbentuk uang. Katakanlah semacam sertifikat, semacam ucapan selamat. Itu anak udah bangga banget. Kita kasih bunga, itu anak udah bangga banget. Kemarin kita coba berikan tantangan di masa pandemi ini. Kemarin tantangannya adalah coba kamu bikin konser. Bikin konser, alhamdulillah kelas 12 kemarin bikin konser di hari pahlawan tahun lalu. Terus tahun ini kita sedang membuat tantangan untuk semacam konser Al-Quran. Jadi konser Al-Quran nanti duet, tapi tidak duet, jadi ada membaca Quran, kemudian diikuti yang lainnya. Nah, itu mimpi saya adalah semacam konser gitu. Jadi membaca Al-Quran, kemudian membacanya indah, bersama-sama dengan kur suara yang indah, tetapi tetap dengan moda daring. Ini kita sedang mencoba, Pak. Iya, kita cari usul fikihnya, insya Allah katanya tidak apa-apa. Yang penting tidak berbentuk, tidak tidak merubah itu, tapi kita ambil dari sisi bagaimana anak mencintai Al-Quran tapi dengan bahasa remaja. Itu. Alhamdulillah. Teman saya ini Kek Claris ya. Masya Allah, saya juga punya mukena parasut. Terima kasih. Teman saya, Allah, saya juga punya mukena parasut katanya. Masya Allah. Ya, itu dulu awal cita bakatnya itu, Pak, menjawab kesulitan salah satu kawan yang pengusaha. Dia bilang susah nih, bawa mukena gede-gede gitu kan. Lu jangan sampai nggak ibadah cuma gara-gara mukena gede gitu kan. Ya udah, akhirnya kita coba buat parasut dan alhamdulillah itu. Malah langsung di Tanah Abang, nggak sampai 1 bulan, Mbak, di Tanah Abang langsung muncul begitu banyak mukena parasut itu. Masya Allah. Saya juga ingin memviralkan tuh acara nanti pembacaan Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya, Bu ya. Banyak yang berpartisipasi. Kita sedang mencari anak-anaknya nih, Pak, yang memang betul-betul bacaannya udah fasih,
uh, uh, makhrajnya juga bagus, suaranya juga kuat, kan kita latih suara dulu Pak, gitu. Kita latih suara dulu. Bu, di sesi motivasi apa yang dilakukan SMA 26 agar anak SMA 26 semangat belajar? Alhamdulillah Pak, kemarin kita menggandeng Ibu Kapri Anjaya. Di Ibu Kapri Anjaya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Pertama tentu mereka harus mengenali dulu dirinya, kemudian dia bisa lakukan pemetaan kompetensi anak-anak, dan selanjutnya dia tahu apa yang mau dituju. Dan kemarin sudah kita buat itu, dan insya Allah besok hari Sabtu tanggal 28 juga ada sesi lagi untuk anak-anak nanti dengan Pak Agung gitu, untuk nanti ada sesi bagaimana membangun motivasi anak-anak bahwa pandemi ini bukan halangan, justru pandemi ini menjadi tantangan. Peluang Saya itu justru ya. tertarik anak-anak harus memiliki kecerdasan adversity. Anak-anak memiliki kecerdasan adversity. Kecerdasan adversity itu kecerdasan di mana bagi orang tidak mungkin, tapi bagi kita pasti dan mungkin bisa terjadi. Ngomong-ngomong pandemi, saya sempat mau berhenti kuliah Bu, karena saya bilang ini terlalu itu. Tapi lama-lama saya bilang kalau saya keluar kuliah, saya tidak akan menikmati momen seperti itu lagi, gitu kan. Iya. Momen daring lagi, belajar. Padahal rindu saya itu kan kuliah normal, gitu. Tapi kan kita harus mengakui bahwa kondisi ini kita harus belajar tidak normal, kan? Harus online segala macam. Jadi ya itulah Bu. Ada saat-saat bagaimana kita boring, gitu kan? Tapi kembali lagi, yuk nggak bisa dong ngikutin kondisi yang lu harapkan. Lu harus ngikutin apa yang terjadi sekarang. Makanya ketika boring ada kita coba alih dulu Pak. Jadi sebenarnya kalau anak itu kayak kemarin kita, ayo anak-anak udah mulai bosan ya? Iya Bu, bosan. Oke, kalau bosan sekarang tampilkan kalian apa yang kalian bisa. Jadi ada yang nampilin dia bikin semacam vokal group lewat daring Pak. Jadi kita upayakan lewat daring anak-anak itu tampil. Dan kemudian anak 26 ini kan banyak seninya Pak. Gitu. Seni peran, seni suara itu ya. Nah, ini seni lukis nanti ada mimpi kami juga supaya nanti anak-anak bisa tampil. Insya Allah. Bu, apa tantangan seorang guru saat pandemi ini? Tantangan seorang guru pada saat pandemi ini Pak, satu karena memang belajarnya jarak jauh ya Pak, tidak bisa langsung tatap muka. Kami di 26 kami ikat dengan yang namanya SOP KBM JJ. Jadi SOP KBM ini ada beberapa peraturan yang memang harus dipatuhi oleh anak-anak. Salah satunya tidak boleh mematikan video pada saat belajar. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah yaitu lagi Pak, balik lagi dengan hati ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas kalau lagi sering kali itu bangunin anak, ayo nih masih ada Bimo belum bangun. Jadi wali kelas harus dulu. Dan kebetulan hari ini Pak, ini bertepatan dengan Hari Guru, kami ini udah masuk tahun yang ketiga Pak. Kami buat program My Parents My Teacher. Jadi orang Pak, kami ajak untuk menjadi guru, menjadi guru sekolah, itu. Nah, karena dengan daring berarti ada orang tua yang berperan sebagai wali kelas, ada orang tua yang berperan sebagai guru mata pelajaran, ada orang tua yang berperan sebagai guru piket. Nah, itu baru orang tua mikir, aduh Bu, ternyata berat ya Bu ya. Aduh Bu, saya masa harus bangunin anak Bu? Ya iya, itulah. Kondisi realnya seperti itu Ibu, tenang aja Ibu didampingin sama wali kelas. Seru Pak tadi pagi Pak, seru banget pagi-pagi tuh, seruan yang wow, bener hebat banget. Jadi, aduh Bu, saya berarti, aduh nih anak gimana ya banguninnya, nanti mamahnya gini nggak gini? Enggak, mamanya kan udah tahu bahwa Ibu sedang berperan sebagai wali kelas, sebagai Bu Iin, sebagai Bu Tri, sebagai Bu Sriwigati. Ayo semangat, tunjukkan, ayo, nggak apa-apa. Itulah kita harus bangunin. Jadi
anak orang itu kita anggap anak kita sendiri. Aduh Bu, jadi bangunin ya Bu. Iya, nggak apa-apa, bangunin. Jadi dia harus bangunin. Bimo, akhirnya malah si anak malah gini, Bu, kok nggak kayak Bu Iin Bu banguninnya? Katanya. Kalau Bu Iin kan teriak, Bimo. Nah, ini akhirnya, ini, aduh saya nggak berani Bu mau teriak. Katanya. Pak, benar gitu. Jadi, nah itulah apa ya tantangannya seorang guru. Kemudian tantangan yang lain juga itu guru harus bisa berinovasi. Makanya kami penilaian supervisi kami tidak lagi bagaimana guru ngajarnya, enggak. Tapi teknologi apa yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga anak mudah menangkap pelajaran yang sedang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru kita tantang juga Pak mengikuti. Jadi saya bilang ayo ikutin banyak webinar, ikutin. Bu, saya sekarang udah bisa Bu nulis pakai yang itu Bu, pakai papan. Jadi nanti langsung kebaca dengan anak jelasin. Terus Bu, saya udah bisa Bu pakai Kahoot. Bu, saya udah bisa Bu pakai Quizizz. Bu, saya udah bisa Bu pakai. Silahkan pakai apa saja, yang penting anak tidak bosan. Dan alhamdulillah Pak, memang tantangannya banyak buat Bapak dan Ibu guru di masa pandemi ini. Tapi satu kata kuncinya adalah jangan pernah mau berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti. Pada hari ini, jangan pernah mau berhenti belajar karena hidup pasti mengajarkan kepada kita. Itu. Jadi kalau misalnya siswa SMA 26 itu videonya dimatikan, apa yang akan dilakukan oleh gurunya? Kita tanya dulu, jadi lewat chat Pak. Lewat chat itu ditanyakan, kenapa videonya mati Nak? Kadang juga ada jaringan Pak. Jaringan, iya. Seringkali itu karena jaringan. Bu, jaringannya Bu. Tapi ada pula yang memang dimatiin. Kemudian nanti wali kelas mamahnya. Mama nih kenapa? Aduh, tadi udah dinyalain. Akhirnya mamahnya dari dapur balik, jalan gitu ya. Banyak keseruan-keseruan ketika belajar dengan daring itu. Gitu ya. Bu, Iya. apa yang harus dilakukan orang tua agar anak-anak di rumah mengikuti aturan yang dulu dilakukan sekolah? Nah ini Pak, jadi kita di dalam pembelajaran ini Pak, pada masa daring ini ada 3 pilar paling utama Pak, di dalam pembelajaran daring ini. Pilar yang pertama adalah orang tua. Pilar yang ibu. Pilar yang kedua adalah siswa. Nah jadi di awal bulan Maret itu kita bangun dulu kesepakatan dengan orang tua. Sepakat untuk satu, orang tua memahami bahwa belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Ini harus dibedakan nih. Belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Kalau belajar di rumah berarti dari 30 sampai jam 12, anak-anak belajar tidak boleh diganggu dengan apapun. Ini dibuka kesepakatan dulu dengan orang tua. Kemudian yang kedua, sepakat pula dengan SOP yang sudah kita buat. Yang ketiga, orang tua menyadari bahwa saya mengutip kalimat dari Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap rumah adalah guru. Nah, jadi otomatis sekarang terbukti nih Pak, pembelajaran itu berpindah tempat. Pindah tempat dari sekolah, pindah ke rumah. Nah, orang tua otomatis tugasnya nambah. Karena apa? Peran pengawasan yang tadinya dipegang oleh guru, mau tidak mau dipegang oleh orang tua. Gitu. Jadi memang kita bangun dulu Pak, kesepakatan ini, kita bangun bersama orang tua. Iya, gitu. Harus sepakat ya Bu ya? Bagaimana Pak? Harus sepakat dulu ya? Iya, harus sepakat dulu dengan orang tua. Udah sepakat, baru kita jalan. Kalau nggak sepakat, repot Pak. Gitu. Bu, apa makna hari buat Ibu sendiri? Makna hari guru bagi saya sendiri, yang jelas ini bukan seremonial tahunan biasa ya Pak ya.
Minimal pertama ada penghargaan, ada penghormatan kepada profesi guru. Karena guru itu adalah sebuah profesi. Ketika dia sebuah profesi, berarti seorang guru harus profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita kembali bahwa guru itu adalah pemegang peran utama dalam membentuk aset. Pemegang peran utama di dalam membentuk aset. Aset apa? Aset bangsa. Anak-anak ini adalah aset bangsa. Kemudian yang ketiga, jangan pernah tidak bangga dengan profesi guru. Justru harus berbangga dengan profesi guru. Karena dengan profesi guru ini artinya bahwa kita sedang menuju ke surga. Kemudian yang keempat, adalah profesi yang harus dijalani dengan hati. Dengan hati. Dan yang kelima, sebagai seorang guru, itu kita diingatkan untuk terus berinovasi. Nah, itulah mengapa saya setuju dengan dengan tema Hari Guru tahun ini, laksanakan Merdeka Belajar. Jadi, mari dengan gembira kita lakukan Merdeka Belajar. Nah, artinya bahwa sekolah itu adalah taman. Jadi sekolah harus jadi taman. Jadi sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak, untuk Bapak dan Ibu guru. Sehingga Bapak Ibu guru kalau udah mengajarnya dengan hati, kemudian ada di taman, itu akan sejuk, menyenangkan, dan anak-anak betah. Gitu. Jadi saya kangen dengan guru-guru saya, Bu. Iya. Guru di Indonesia gimana, Bu? Bagaimana, Pak? Untuk guru-guru di Indonesia. Oke, pesan bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, intinya adalah bahwa anak-anak sebetulnya tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan guru yang bahagia. Jadi kita sebagai siswa dulu tidak membutuhkan guru yang sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga manusia. Tetapi kita membutuhkan guru yang bahagia. Dengan dia bahagia, maka kita bisa semangat datang ke sekolah. Dan ketika semangat datang ke sekolah, maka akhirnya anak-anak bisa cinta deh tuh dengan belajar. Nah, ketika dia cinta dengan belajar, barulah kita bisa pahami bahwa, oh iya, dengan ilmu, hidup kita akan menjadi mudah. Alhamdulillah, amin. Pesan Ibu untuk siswa yang sedang belajar gimana, Bu? Siswa yang sedang belajar, Pak, tetap semangat. Walaupun pada kondisi sulit. Tetap semangat, walaupun dalam kondisi sulit, karena justru di masa sulit itulah kecerdasan kita terasah untuk menjadi insan. Yang bagaimana kita pilih, mau jadi insan yang bijak dan bermartabat, atau sebaliknya. Jadi jangan kita anggap bahwa masa sulit itu adalah suatu kondisi yang, aduh nggak bisa kayaknya deh, aduh susah deh kayaknya, enggak. Justru di dalam kesulitan itu ada peluang, ada kemungkinan. Itu. Nah, kemudian pada anak-anakku jangan pernah berhenti berkarya. Karena kehormatan. Karena berkarya adalah kehormatan, maka dengan berkarya akhirnya kita menjadi ada dan berarti. Itu. Apa misi Ibu untuk anak-anak Indonesia? Misi saya untuk anak-anak Indonesia, yang jelas anak-anak kita harus menguasai, harus paham dulu adab. Adab, ya? Satu, kami dulu adab, baru nanti mereka bisa menguasai ilmu. Kemudian yang kedua, setelah dia menguasai ilmu,
terus lakukan, tingkatkan kepedulian. Karena dengan peduli akan muncul rasa ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya melakukan ini, Pak. Misi saya sederhana, menjadikan anak-anak sebagai inovator, tidak sebagai konsumen. Jadi anak harus sebagai inovator, bukan sebagai pengguna, sehingga nanti negara kita tidak lagi sebagai negara pengguna, sebagai negara yang pasarnya empuk. Gitu. Jadi bagaimana pertama kita munculkan dulu sikap peduli kepada anak-anak. Contoh Pak, kan kalau sekarang lahirnya HP kan itu muncul karena apa? Karena adanya kepedulian kita bahwa orang berkomunikasi harus mudah. Sehingga bagaimana diciptakan alat komunikasi dari yang jauh jadi dekat. Nah, itu kan butuh orang yang peduli, dan dari peduli dia mau meneliti. Sehingga ketika dia mau meneliti, maka dia akan menjadi seorang penemu. Nah, ketika dia menjadi penemu, dia bisa memproduksi. Ketika dia bisa memproduksi, maka artinya dia sudah berarti. Itu. Alhamdulillah. Bu, profesi apa yang ingin Ibu harapkan sekarang kan Ibu sekolah gitu ya. Apa yang Ibu ingin harapkan profesi setelah jadi kepala sekolah? Saya tantang. Iya. Mungkin apa lagi setelah kepala sekolah apa gitu? Saya kepala sekolah, saya sebetulnya pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Masya Allah. Yeah. Setelah kepala sekolah. Iya. Pengusaha dengan tujuan saya bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung. Masya Allah. Insya Allah doanya terkabul. Amin. Amin. Bu, senang sekali hari ini saya bisa diskusi dengan Ibu ya, luar biasa, dapat ilmu ya, dapat sharing, dan teman-teman saya tahu bagaimana Ibu Sri mengeluarkan kata-kata indah ya untuk dipelajari dan untuk dicermati. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ibu semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam buat keluarga ya Bu ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam juga buat keluarga Dima. Mudah-mudahan Ananda cepat diberikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya. Bapak dan Ibu sabar menghadapi cobaan ini. Yang penting Pak, kita berbuat kebaikan ya Pak, walaupun dalam kondisi sulit apapun. Bu, kita ngomong-ngomong aja dulu sekarang nih ya, di luar ini. Saya ingin sekali suatu hari, kan saya anak-anak yatim udah pernah ya Bu ya, jalan-jalan gitu. Saya ingin sekali ajak guru-guru honorer gitu ya, liburan di hotel yang bagus lah. Mereka kita ajak istirahat, gimana? Ibu setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Ya? Tapi di mana nih? Atau di mana? Kemudian yang kedua guru-guru bagaimana? Karena saya berangkatnya dari sekolah swasta yang ada, Pak. Jadi guru-guru yang swasta yang bukan PNS. Ya, guru-guru yang swasta yang memang swastanya, maaf ya Pak ya, barangkali swasta-swasta yang kelas bawah, yang dimana mereka gajinya juga nggak terlalu besar. Nah, setuju Pak, saya Pak. Ini terlaksana Bu, tepatnya kita berikan kebahagiaan kepada guru-guru Indonesia itu yang dia tidak pernah memikirkan besok mau apa gitu, tapi dia selalu memikirkan murid-muridnya. Insya Allah atas izin Allah kita bisa melakukannya ya Bu ya. Seperti yakin itu. Pak, yakin Pak. Ya. Jadi itu saja Bu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, luar biasa ini ilmunya, pembelajaran yang membuat kita harus lebih baik lagi. Seorang guru harus, dan kita harus selalu memberikan kebaikan kepada sesama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.